Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 3, pembelajaran 2. Perhatikan gambar di atas. Dengan seksama, benda apa yang ada dalam gambar? Apa kegunaan benda tersebut? Pernahkah kamu melihat atau melakukan kegiatan seperti yang ditunjukkan oleh gambar? Siapakah yang pertama menemukan alat dan benda itu? Ayo membaca. Penemu teleskop pertama bernama asli Frederick William Herschel. Ilmuwan ini adalah tokoh astronomi Inggris yang lahir di Jerman pada tahun 1738. Karena rasa ingin tahunya yang tinggi terhadap apa yang ada di langit, ia pun menciptakan sebuah teleskop. Ia telah mengalami beberapa kali kegagalan dalam membuat teleskop. Namun dengan kegigihannya, akhirnya teleskop yang ia inginkan pun dapat diciptakan. Dengan teleskop ciptaannya itu, Herschel menemukan planet Uranus pada tahun 1782. Awalnya ia memberi nama planet ketujuh dari matahari itu dengan nama Sergium Sidus. Nama ini diberikan sebagai penghormatannya terhadap Raja George ketiga dari Inggris. Kemudian Johann Bode, seorang astronom Jerman, mengusulkan nama Uranus yang berasal dari nama dewa Yunani kuno. William Herschel tentunya membuka mata. Ia membuka mata kita bahwa angkasa luar menyimpan banyak misteri yang dapat kita telusuri terus-menerus. Ayo berdiskusi. Setelah membaca artikel di atas, diskusikanlah bersama dengan teman sebangkumu dampak yang ditimbulkan oleh penemuan Herschel di atas. Ayo berlatih. William Herschel menjelajahi angkasa luar dengan teleskopnya hingga menemukan planet Uranus. Tahukah kamu bahwa para ahli astronomi membagi planet-planet tata surya menjadi dua kelompok menurut orbit asteroid. Kumpulan asteroid membentuk sabuk asteroid itu berada di antara planet Mars dan Jupiter. Kumpulan asteroid itu berputar mengelilingi matahari dan orbitnya. Para ahli membagi planet-planet dalam tata surya berdasarkan orbit asteroid ini menjadi dua kelompok, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet-planet dalam tata surya yang berada di dalam orbit asteroid. Yang termasuk planet dalam adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Sedangkan yang termasuk planet luar adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Tahukah kamu apa yang membedakan planet dalam dan planet luar? Selain keduanya dipisahkan oleh sabuk asteroid, kamu dapat mengetahui perbedaannya dengan membaca dan melengkapi informasi pada tabel berikut. Di sini ada tabel, nomor, fakta pembeda planet dalam dan planet luar. Kalian cari faktor pembedanya, sedangkan pada planet dalam adalah berukuran kecil, terdiri atas benda padat, berjarak dekat dengan matahari, mengelilingi matahari dalam waktu yang pendek. Sedangkan planet luar berukuran besar, terdiri atas gas, berjarak jauh dari matahari, mengelilingi matahari dalam waktu yang panjang. Kemudian berdasarkan data di atas, lakukan perbaikan pada model tata surya 3 dimensi yang telah kamu buat dengan menambah keterangan tentang planet dalam dan planet luar ini. Bagaimana dengan model tata surya yang telah kamu siapkan? Kamu sekarang telah memiliki data yang lengkap untuk membuat model tata surya yang akurat. Jika kamu masih belum mendapatkan ide untuk membuatnya, cara membuat model tata surya 3 dimensi berikut ini mungkin dapat membantumu. Sediakan alat dan bahan: balon plastik, cat, kuas, tali rafia, koran bekas, dan lem. Cara mengerjakannya yaitu 1. Tiuplah balon sesuai dengan ukuran yang kamu inginkan sesuai data yang kamu miliki. Gunakan balon untuk planet-planet yang berukuran besar. Kamu dapat menggunakan plastik kecil untuk planet kecilmu.
Tempelkan kertas koran hingga menutupi seluruh permukaan balon atau plastik. Jemurlah bola dan bahan yang telah ditutupi kertas koran di bawah sinar matahari. Warnai model planetmu dengan warna sesuai dengan menggunakan cat dan kuas. Jemurlah sekali lagi model planetmu di bawah sinar matahari. Kemudian ayo membaca. Tempat tanpa bayangan. Sahabatku Ina. Halo Ina, bagaimana kabarmu? Semoga baik-baik saja. Seperti aku ya, aku ingin menceritakan pengalaman menarikku kepadamu In. Semoga lain waktu kita dapat mengalaminya bersama ya. Aku baru saja tiba di kota Pontianak. Aku diajak ayah ke tempat tanpa bayangan. Menarik ya namanya, kamu pasti penasaran. Sama aku juga penasaran. Sejak berangkat aku pun berusaha membayangkan akan seperti apa tempat itu. Aku menghabiskan perjalanan 30 menit untuk tiba di suatu tempat. Aku sempat bingung dan bertanya kepada ayah, mengapa tempatnya seperti itu, tidak seperti yang kubayangkan. Ternyata tempat itu bernama Tugu Katulistiwa, kata ayah. Semua benda yang ada di sini tidak memiliki bayangan karena tugu ini berada tepat posisi di garis lintang 0 derajat. Semula aku pikir di sini semua benda tidak memiliki bayangan untuk selamanya. Ternyata aku salah. Itu hanya terjadi 2 kali dalam setahun, yaitu tanggal 21 sampai 23 Maret dan tanggal 21 sampai 23 September. Tanggal itu posisi matahari tepat di atas garis Katulistiwa. Aku jadi ingat buku astronomi yang pernah aku baca bersama dulu In. Kota Pontianak memang salah satu kota di Indonesia yang dilewati oleh garis Katulistiwa. In, tahukah kamu siapa yang menemukan titik 0 itu? Konon posisi garis lintang ditemukan pada tanggal 31 Maret 1928 oleh seorang ahli geologi Belanda. Dalam sebuah ekspedisi internasional, pada awalnya mereka hanya menandai dengan membuat sebuah tonggak saja. Namun pada tahun 1938, tonggak itu dibangun oleh Bapak F. Silaban, seorang arsitek terkenal Indonesia yang juga ikut merancang dan membangun Masjid Istiqlal dan Monumen Nasional atau Monas. Tapi, kalau kamu berkunjung ke sini, jangan terkecoh ya In, sama seperti aku. Kupikir tonggak besar yang terlihat dari luar itu adalah tonggak asli yang dibuat oleh Bapak F. Silaban. Ternyata tugu besar yang seukuran 5 kali lebih besar dari tugu asli itu merupakan penanda saja bahwa di situ terdapat tugu asli. Tugu besar itu merupakan bagian dari kubah pelindung tugu asli yang dibangun pemerintah pada tahun 1990. Oh iya, letak tugu itu di Jalan Katulistiwa, Kecamatan Siantar, sekitar 3 km dari kota Pontianak. Makanya aku hanya mengingatkan kalau ke kota Pontianak jangan lupa berkunjung ke tempat ini ya, serunya juga merasakan hari tanpa bayangan. Ini aku sudahi dulu ceritaku ya, sampai jumpa lagi. Salam manis Arika. Kemudian ayo menulis. Pernahkah kamu menulis sebuah surat kepada teman, saudara atau saudaramu? Atau pernahkah kamu menceritakan pengalamanmu pada saat berkunjung ke tempat-tempat yang menarik? Cerita fiksi di atas mungkin dapat membantumu mengingatkan pengalamanmu yang serupa. Lakukanlah kegiatan berikut ini untuk menceritakan pengalamanmu yang hampir sama dengan cerita fiksi di atas. A. Gambarkan dan jelaskan tentang peristiwa yang terjadi dalam cerita di atas dengan menggunakan diagram di bawah ini. Kemudian gambarkan dan jelaskan peristiwa serupa yang terjadi denganmu atau orang-orang yang kamu kenal dengan menggunakan diagram berikut ini. Jadi di sini ada gambar dan penjelasan. Kemudian untuk yang C, buatlah sebuah surat kepada teman atau kerabatmu tentang pengalamanmu berkunjung ke tempat yang menarik atau pengalaman yang lain yang menarik. Tuliskan suratmu pada buku bahasa Indonesia kalian. Kemudian ceritakan pengalamanmu yang serupa dengan cerita di atas dengan menggunakan gambar yang telah kamu buat. Lalu bacakan surat yang telah kamu buat kepada teman-temanmu secara bergantian. Adakah pengalaman menarik temanmu yang paling kamu suka? Berikut adalah percakapan Lani dan Siti. Lani:
Wah, cerita tentang pengalamanmu berkunjung ke kota Pontianak itu menarik sekali, Siti. Aku jadi ingin berkunjung ke sana juga, Siti. Iya, aku mengagumi Tugu Katulistiwa yang dibuat oleh salah satu arsitek Indonesia yang terkenal. Nah, di sana juga dijual berbagai macam cindera mata berbentuk Tugu Katulistiwa. Ini salah satunya gantungan kunci berbentuk Tugu Katulistiwa mini. Lani, menarik sekali ya. Aku juga bawa sesuatu yang menarik dari Yogyakarta, Siti. Coba kamu perhatikan lebih dekat. Pasti kamu akan mengaguminya seperti aku, Siti. Oh, Lani, benda itu dibuat dari kaleng bekas minuman soda. Indah sekali, pasti membuatnya sangat kreatif. Dapat membuat benda seni menyerupai sepeda motor dari bahan bekas. Lani, benar, Siti, benda ini sungguh luar biasa hingga aku ingin mengetahui lebih dalam. Sepertinya ada artikel yang bisa kita baca untuk mengetahui lebih dalam. Yuk kita baca bersama. Kegiatan selanjutnya yaitu ayo membaca. Seni patung konstruksi. Seni kerajinan membentuk patung atau seni kerajinan patung Indonesia sudah sejak lama berkembang pesat di berbagai daerah Indonesia. Hampir semua wilayah daerah di Indonesia memiliki kerajinan patung, merupakan bagian dari kegiatan budaya mereka. Patung merupakan benda 3 dimensi yang memiliki tinggi, panjang, dan lebar. Tentu dapat disentuh. Membuat patung memerlukan beberapa teknik, salah satunya adalah teknik merakit. Teknik ini dilakukan dengan merangkai dan merakit beberapa potong bahan-bahan untuk membentuk sebuah patung. Dalam membuat patung dengan teknik ini diperlukan alat-alat yang sangat bergantung pada bahan yang digunakan. Jika bahan yang digunakan berupa logam, maka alat yang akan dibedakan jika bahan digunakan dari kertas. Di sekeliling kita terdapat beberapa contoh seni kerajinan patung yang menggunakan teknik ini. Salah satu yang dilakukan Pak Ujang dari Bandung yang membuat miniatur kendaraan skuter berbahan kertas bekas kaleng bekas minuman dengan menggunakan alat sederhana seperti gunting, lem, penggaris, dan tong. Dengan tang, Pak Ujang mampu merangkai potongan kaleng bekas tersebut menjadi miniatur skuter. Ada juga seniman asal Malang, Ono Sumarsono, yang membuat seni patung logam dengan bahan besi tua bekas pakai. Dengan menggunakan bahan logam berat tersebut, Ono berhasil menciptakan beberapa patung raksasa bertema hewan seperti buaya dan kura-kura. Dengan keahliannya ia berhasil merakit potongan-potongan bahan dari besi tua lalu menyambungnya hingga berbentuk sebuah patung hewan raksasa. Kemudian ayo berdiskusi. Berdasarkan bacaan di atas, lakukan diskusi dengan teman sekelompokmu untuk mencari informasi tentang beberapa hal berikut. 1. Lengkapi tabel berikut dengan mencari tahu alat dan bahan yang digunakan pada patung dan tema yang disajikannya. Di sini ada gambar tema patung, alat, dan bahan yang digunakannya. Kalian amati gambarnya, kemudian kalian isi tabel berikut. Kalian bisa mengerjakannya pada buku IPS kalian. Patung manakah yang paling kamu sukai? Jelaskan alasanmu. Patung manakah yang ingin kamu buat dengan menggunakan alat bahan yang kamu miliki? Jelaskan alasanmu. Patung seperti apa yang ingin kamu buat? Kesimpulan apakah yang dapat kamu buat dari kegiatan di atas? Kemudian ayo renungkan. 1. Nilai dan sikap apa saja yang kamu dapatkan dari para tokoh penemu benda-benda luar angkasa? 2. Hal-hal apa lagi yang ingin kamu ketahui tentang para tokoh penjelajah luar angkasa? 3. Jika kamu ingin menjadi penemu alat atau benda apakah yang ingin kamu temukan? Apa manfaatnya? Mengapa kamu ingin menemukannya? Kemudian kerjasama dengan orang tua, berdiskusilah dengan orang tuamu tentang alat atau bahan yang belum ditemukan hingga kini, yang menurutmu dapat membantumu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Demikian pembelajaran kali ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.